Kapal yang mengangkut wisatawan karam dan tenggelam di Kota Bengkulu. 7 wisatawan dilaporkan tewas. Sopir truk tangki BBM di Lampung ditangkap saat melakukan pengoplosan BBM subsidi. Peringatan Hari Raya Waisak, umat kenakan pakaian serba putih di Wihara Dharma Kirti, Palembang. Saudara, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya, Rizka Silviana. Inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Seorang calon pengantin pria di Palembang, Sumatera Selatan harus menunda momen ijab kabul setelah diserang yang diduga musuh lamanya. Korban mengalami luka serius di tangan dan kaki akibat senjata tajam. Dugaan sementara aksi tersebut dipicu dendam lama yang belum usai. Momen pernikahan di Palembang berubah mencekam ketika seorang calon pengantin pria diserang dengan sajam oleh pria yang diduga musuh lamanya. Insiden ini terjadi di Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu, Seberang Ulu 1 pada Minggu 11 Mei 2025 pagi. Dalam video yang direkam tamu undangan, terlihat korban baru saja turun dari mobil di depan rumah calon mempelai wanita. Tiba-tiba pelaku menyerangnya dengan senjata tajam. Suasana menjadi tegang saat pelaku lain melepaskan tembakan ke udara. Korban selamat setelah anggota keluarga menariknya menjauh dari pelaku, dan warga sekitar ikut membantu menghalau para penyerang. Usai menyerang, para pelaku yang diperkirakan berjumlah 5 orang melarikan diri. Belum ijab kabul kan? Datang, terus ada mobil yang berlawanan arah datang, langsung menutup jalan ini, keluar dia langsung bacok. Bacok, korban kena bagian apa, Kak? Tangan kayaknya, tangan sebelah kiri kayaknya. Tangan sebelah kiri. Yang dibacok katanya ada tembakan, Tembaknya ke arah korban atau ke atas. Oh, ke atas. Akibat serangan itu, korban mengalami luka serius di tangan dan kaki. Ia kini dirawat di RSUD Bari Palembang. Pada polisi, korban mengaku mengenali para pelaku. Salah satunya merupakan orang yang pernah ditusuknya pada 2019 lalu dalam sebuah perkelahian. Motif penyerangan diduga karena dendam lama. Para pelaku menuduh korban sebagai informan polisi. Dia tuh nuduh aku ini cepu. Aku tidak merasa, Pak, nuduh dia cepu. Jadi aku ini pernah ribulah dengan dia tuh di pojok jembatan Kertapati, dipekik dia maling. Ya aku kejar lah, dia sama-sama berbawa makin lading kan. Aku berlari, dia berlari. Nah sudah itu kutunggu dia tuh, Pak, dewek sama dewek. Kecut tuh kutujai. Tidak tahu berapa lubang. Waktu itu lama tahun 2019 itu. Terus kejadiannya baru sekarang. Oh, dendamnya. Dia dendamnya. Mungkin ini aku nak nikah ini kan, tak kata persiapan, tak kata apa-apa. Ya inilah tadi, Pak, di kapaknya. Polisi yang menerima laporan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil penyelidikan awal, identitas pelaku telah diketahui dan kini tengah dalam pengejaran. Ini mobilnya, kemudian Ini mobil ini yang diduga yang digunakan oleh pelaku. apa yang ditemukan tadi, Bran? Di dalam ini kita temukan info dan ada sarung senjata tajam dan ada satu senjata tajam. Siapa namanya? Saksi 2. Ironisnya, ijab kabul yang seharusnya berlangsung hikmat terpaksa digelar di IGD rumah sakit. Usai akad nikah, korban dirujuk Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang karena luka yang dideritanya cukup serius. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. 4 anak buah kapal Jukung yang sebelumnya dilaporkan hilang usai insiden meledak dan kebakar di Sungai Musi pada Jumat 9 Mei 2025 sore akhirnya ditemukan. Seluruh korban kini menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang diderita. Empat anak buah kapal Jukung MS Doa Ibu yang sebelumnya dilaporkan hilang, masing-masing Sar, Mail, Sukri, dan Ebit, akhirnya ditemukan tak lama setelah kapal yang mereka tumpangi meledak dan terbakar di perairan Sungai Musi Jumat 9 Mei 2025 petang.
Keempatnya mengalami luka dan dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang untuk mendapatkan perawatan. Direktur Polairut Polda Sumsel Kombes Sony Maharbudi menyatakan seluruh ABK yang berjumlah 7 orang kini telah ditemukan. 3 korban lainnya lebih dulu dievakuasi dan dirawat di Rumah Sakit AK Gani Palembang. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab ledakan dan kebakaran kapal MS Doa Ibu yang diketahui membawa muatan sembako dan bahan bakar minyak. Yaitu kecelakaan motor sungai atau jukung Doa Ibu yang pada pukul 15.30 ketika salah satu ABK menyalakan mesin kemudian tiba-tiba meledak. Jukung ini sedang persiapan untuk mengirim bahan makanan sembako ke arah Karangagung wilayah Musi Banyuasin. Dan pada malam hari ini sesuai dengan data bahwa korban sebanyak 7 orang, alhamdulillah berhasil semuanya diselamatkan. Saat ini masih dalam penyelidikan, pendalaman, karena kami tidak gegabah untuk menyimpulkan. Namun jukung ini memang membawa selain sembako juga membawa bahan bakar yaitu solar, pertalite, dan gas. Demikian. Sebelumnya kapal jukung tersebut dilaporkan meledak saat tengah bersandar dan mengisi BBM di SPBB terapung kawasan Sungai Musi, tepatnya di sekitar 34 Ulu, Palembang. Reski Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Gara-gara tak terima ditegur soal uang Rp150.000 yang diduga digelapkan, seorang pria di Palembang justru mengancam temannya menggunakan tombak dan celurit. Aksi pelaku sempat terekam warga sekitar dan videonya viral di media sosial. Seorang pria bernama Adi, warga Jalan Gede Insuro, Kecamatan Ilir, Barat 2, Palembang, terekam kamera warga saat mengancam temannya menggunakan tombak dan celurit. Dalam video yang beredar, Adi tampak emosi dan mengacungkan 2 senjata tajam. Aksi itu berhasil dilerai warga. 2 hari usai kejadian, pelaku ditangkap unit Ranmor Polrestabes Palembang. Saat ditangkap, tersangka menyerahkan senjata tajam yang digunakan dalam aksinya. Hilang motor kan? Apa tak terti coba ngurus enggak? Tanya dengan dia. Apa jawaban dia lain jawaban dia? Coba sama marah. Sempat ngoceh juga kan tadi? Hah? Sempat ngoceh juga. Nanti enggak coba. Itu tak bukan cuma itu di depan rumah dia. Dari keterangan polisi, peristiwa ini bermula saat korban meminta kembali uang tilang sebesar Rp150.000 yang sebelumnya dititipkan kepada tersangka. Namun uang itu telah digunakan tersangka untuk menebus ponselnya yang sempat digadaikan. Tak terima ditegur, tersangka justru pulang mengambil senjata tajam dan mendatangi korban. Jawaban yang tidak menyenangkan tersebut menimbulkan emosi. Emosi yang notabene menggerakkan daripada saudara X selaku pihak tersangka menimbulkan satu amarah yang pada akhirnya emosi tersebut dilampiaskan yang bersangkutan kembali ke tempat rumahnya mengambil tombak dan celurit kemudian melakukan pengancaman. Kini tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Suasana khusyuk dan hikmat menyelimuti Wihara Dharma Kirti di Palembang, Sumatera Selatan saat umat Buddha memperingati Hari Raya Waisak. Mayoritas umat datang mengenakan pakaian putih, warna yang melambangkan kemurnian dalam tradisi Waisak. Umat Buddha memperingati Hari Raya Waisak pada Senin 12 Mei 2025. Momen suci ini menjadi pengingat atas 3 peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama, kelahiran, pencerahan, dan wafatnya. Di Palembang, suasana hikmat terasa sejak pagi di Wihara Dharma Kirti, Kelurahan 20 Ilir. Umat datang mengenakan pakaian serba putih, simbol kemurnian dalam tradisi Waisak. Rangkaian perayaan dimulai dengan prosesi pengelilingan pohon bodhi, pengibaran bendera merah putih, dan panji Buddhis, serta puja persembahan. Wanita Buddhis dari Dharma Kirti tampil anggun dalam balutan busana adat, membawa persembahan berupa buah, bunga, dan lilin sebagai lambang penghormatan dan syukur. Puncak Trisuci Waisak jatuh pada pukul 23:55 waktu Indonesia Barat Minggu malam. Pada saat itu, umat bermeditasi untuk menenangkan batin dan merenungi makna Dharma. Perayaan pembacaan parita-parita suci
mengagungkan Buddha, Dharma, dan Sangha, juga mendoakan kepada kesejahteraan seluruh makhluk hidup dan juga untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana tema tahun ini semangat kebersamaan untuk Indonesia maju. Kalau perayaan Waisak ini kita dari tahun ke tahun terus meningkat ya. Kalau lihat situasi ini bisa mencapai 5-6 ribu umat Buddha yang hadir. Kalau kebaktian hanya mulai dari prosesi pagi, pengibaran merah putih, bendera merah putih, panci Buddhis, pradaksina, puja bakti, ini nanti dilanjutkan malam. Kelompok Wanita Buddhis Indonesia Kota Palembang juga mengambil peran penting dalam prosesi ini. Dengan penuh sukacita, mereka berdoa demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk hidup. Kita menyambut Waisak ini dengan sangat sukacita, dengan sangat gembira. Kita merasa terberkati bisa merayakan Waisak bersama dan kita berharap semoga berkah Waisak dari tapi juga untuk Waisak tahun ini memiliki tajuk utama, tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan, wujudkan perdamaian dunia. Dengan subtajuk bersatu mewujudkan damai, Waisak untuk kebahagiaan semua makhluk. Ini menjadi ajakan bagi umat untuk menapaki jalan Dharma dengan bijak, penuh kasih dan keberanian. Waisak menjadi momentum untuk memperkuat batin, menebar cinta kasih, dan memetik makna sejati kehidupan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Libur panjang dimanfaatkan warga untuk berwisata. Salah satunya ke kawasan Jakabaring Sport City Palembang. Tak hanya dikenal sebagai komplek olahraga, kawasan ini juga menjadi destinasi favorit menikmati wisata alam terbuka. Libur panjang sejak akhir pekan lalu dimanfaatkan warga untuk berwisata. Salah satu destinasi favorit yang ramai dikunjungi adalah kawasan Jakabaring Sport City Palembang. Meski dikenal sebagai pusat olahraga terpadu, JSC kini juga menjadi ruang terbuka hijau yang digemari masyarakat Palembang dan sekitarnya. Danau buatan yang membentang di area ini menjadi spot favorit untuk bersantai, piknik hingga berfoto. Momen libur panjang seperti saat ini, jumlah pengunjung meningkat hampir 2 kali lipat, bisa mencapai 15.000 orang per hari. Biasanya kita kalau dari hari biasa itu kita biasanya meningkatnya sampai hampir 100% kalau dari hari biasa ya. Gitu. Kalau misalnya di hari biasa hanya 5.000, ya kita bisa sampai 10.000, 15.000 kalau untuk hari libur. Bagi banyak pengunjung, JSC adalah tempat wisata yang murah meriah namun tetap menyenangkan. Hamparan rumput hijau, rindangnya pepohonan, dan angin di tepi danau menjadi daya tarik tersendiri. Menariknya, pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari kota Palembang. Sejumlah wisatawan dari kabupaten sekitar seperti Banyuasin, Ogan Ilir, hingga Prabu Mulih juga tampak memadati kawasan ini. nyaman, bagus. Nyaman sih, luas, anak-anak mainnya bebas kan. Ayo! Jakabaring Sport City membuktikan ruang publik yang nyaman dan terawat bisa menjadi pilihan liburan menarik sekaligus menjadi alternatif rekreasi keluarga tanpa harus merogoh kocek dalam. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Kapal wisata yang mengangkut 98 penumpang terbalik saat akan kembali ke kota Bengkulu usai membawa wisatawan berlibur ke Pulau Tikus pada Minggu sore. Peristiwa bermula saat kapal akan mendarat di bibir pantai, namun tiba-tiba menabrak karang
akibat diterjang ombak karena cuaca buruk. Badan kapal pun bocor dan langsung terbalik. Sebanyak 7 wisatawan tewas tenggelam karena tak menggunakan pelampung. Korban dibantu, yang sudah meninggal sudah dikirimkan ke keluarganya ke rumah masing. Yang dari Padang, dari Lubuk Linggau, dari Curug, dari Kepayang, dan ada beberapa. Terus pengamanan pengantaran jenazah ini seperti apa dari pihak kita? Dibantu dari Pemda Sekretaris Gubernur pakai ambulan. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan akan menjamin seluruh perawatan korban kapal yang tenggelam saat akan mendarat di tepian pantai Panjang Minggu sore hingga pulih. Ambulans disiagakan untuk membawa korban yang meninggal dunia pulang ke rumah duka. Dari keseluruhan wisatawan, 15 diantaranya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kota Bengkulu untuk mendapatkan perawatan dan 2 orang lainnya meninggal dunia. Sementara di Rumah Sakit Bayangkara terdapat 14 korban yang dirawat, 7 orang meninggal dunia. Pemprov memastikan saat ini pihaknya akan fokus pada perawatan korban termasuk menyiagakan ambulans untuk membawa korban meninggal dunia. Ini musibah, ini semua kita penanganan. Ini Pak, terima kasih sampai saya Pak Wakapolda, Pak Kapolda juga turun, Pak Gubernur juga sudah memantau arahannya disampaikan ke saya, Pak Sekda, bahwa jenazah yang korban ini kembalikan ke keluarganya. Semua nanti proses pengembalian ambulan kita cukup dan kita juga biayai pemberangkatannya. Posisinya baik, ini tadi baru diberangkatkan yang dari Curug. Mudah-mudahan korban yang meninggal nggak bertambah lagi dan yang ini yang sakit, yang apa semua bisa diselamatkan di Rumah Sakit Bayangkara maupun di Rumah Sakit Kota. 2 pengedar narkotika jenis sabu yakni Andi Kurniawan dan Heri Gunawan hanya tertunduk saat dihadirkan tim berantas BNNP Bengkulu. Keduanya ditangkap berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan peredaran gelap narkoba di kawasan Kampung Melayu. Menindaklanjuti informasi itu, tim BNNP bergerak cepat dan melakukan penggerebekan di sebuah rumah kontrakan yang menjadi lokasi persembunyian para pelaku. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan 32 paket sabu dari tangan pelaku Andi, serta 2 paket sabu dari pelaku Heri. Pelaku mengakui sabu didapat dari seorang berinisial R yang kini masuk dalam daftar pencarian orang BNNP Bengkulu. Hasil pemeriksaan kedua tersangka ini dari seseorang dengan inisial R. Kita masih melakukan penyelidikan karena yang bersangkutan mengakui tidak mengetahui, tidak kenal. Nah, tetapi kita sudah tahu identitasnya dan sekarang sedang kita lakukan penyelidikan. Sebagian barang bukti narkotika milik kedua pelaku telah dimusnahkan. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Sidang lanjutan gratifikasi dan pemerasan oleh mantan Gubernur Rohidin Bersya kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. Sebanyak 7 orang pejabat Eselon 2 Pemprov Bengkulu dihadirkan sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, para pejabat Eselon 2 itu dijadikan tim pemenangan Rohidin di Kabupaten Kaur pada Pilkada 2024 lalu. Tak hanya itu, mereka juga diminta menyerahkan sejumlah uang dengan nominal yang berbeda untuk kebutuhan kampanye Rohidin hingga membagikan uang ke masyarakat. Hal itu terpaksa dilakukan lantaran takut jabatannya dicopot. Mereka adalah bagian dari tim yang koordinatornya dipimpin oleh Nazar Munadi. Koordinator itu adalah koordinator untuk pemenangan Rohidin Bersya untuk Pilkada Gubernur Bengkulu 2024 dengan tujuan untuk pemenangan di wilayah Kabupaten Kaur. Seperti itu. Jadi ketujuh orang saksi ini mereka dalam keterangannya merasa terpaksa dalam hal ini untuk menyetorkan uang. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Rohidin mengatakan pemberian sejumlah uang ke Rohidin dilakukan para saksi secara sukarela. Dari seluruh keterangan saksi, khususnya hari ini itu kan dari Kabupaten Penanggung Kabupaten Kaur, tidak ada patokan sumbangan langsung dari Pak Rohidin. Terus kemudian mereka ngaku ini
melakukan sumbangan distribusi untuk loyalitas karena takut kehilangan jabatannya. Ingat ya, takut kehilangan jabatannya. Artinya apa? Mereka harus rela di sini. Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi masih akan dilanjutkan minggu depan di Pengadilan Tipikor Bengkulu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Tim Reskrim Polres Kerinci menangkap pelaku pembuat dan pengedar uang palsu di Desa Koto 2 Baru, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan uang palsu senilai Rp300.000. Pelaku yang ditangkap yaitu William Eka Putra, warga Desa Koto 2 Baru, Kecamatan Air Hangat, Barat Kerinci. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku iseng mencetak uang palsu, tetapi uang palsu tersebut ternyata digunakannya untuk berbelanja di warung-warung. Modus pelaku berbelanja rokok menggunakan uang palsu mendapatkan kembalian berupa uang asli. Kemudian di lokasi lain, pelaku meminta pemilik warung mentransfer uang. Selanjutnya, pelaku menyerahkan uang yang di dalamnya telah diselipkan uang palsu. Pelaku membuat uang palsu dengan cara mengkopi uang asli, hingga hasilnya sama persis seperti uang asli. Tersangka telah mencetak sebanyak 10 lembar uang pecahan Rp100.000. Pertama kali pelaku melakukan pencetakan dengan menggunakan mesin mesin Canon printer ini di tanggal 30 April itu sebanyak 10 lembar dengan niat itu pelaku ingin coba-coba. Kemudian pada tanggal 2 Mei sampai dengan 4 Mei selama 3 hari pelaku mencoba mengedarkan uang palsu tersebut ke toko-toko. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan undang-undang tentang mata uang, terancam kurungan 10 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Taruna IPDN dan mahasiswi Jambi ditemukan meninggal dunia di dalam mobil yang sedang parkir di minimarket di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dugaan sementara, korban meninggal keracunan gas AC mobil. Kapolres Jambi mengatakan keduanya ditemukan security minimarket yang mencurigai mobil yang terparkir sejak sore hingga malam. Dicoba ketuk pintu dan memanggil, namun tidak ada respon. Akhirnya warga memecahkan kaca mobil dan menemukan korban sudah tidak bernyawa di dalam mobil. Adik-adik kita ini kan kecelakaannya, laka dalam artian meninggal di dalam mobil, itu aja. Untuk penyebabnya ya mungkin keracunan ya, keracunan, tapi kita akan lidik lebih lanjut lagi ya. Untuk korban berapa orang, Pak? 2 orang. 2 orang, laki-laki perempuan atau? Laki-laki dan perempuan. Jam berapa tadi ditemukan, Pak? Itu saya kurang tahu ya, mungkin kurang lebih. Keduanya ini pacaran terus kenapa? Nah, itu belum tahu. Kita belum tahu namanya. Untuk yang menemukan pertama kali siapa, Pak? Satpam ya, tukang parkir sama tukang parkir. Setelah melihat korban meninggal, petugas bersama masyarakat melakukan evakuasi. Kedua korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dilakukan proses pemakaman. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Oknum sopir dan kernet truk Pertamina di Lampung ditangkap polisi karena melakukan pengoplosan BBM jenis Pertalite dengan minyak mentah. Kedua pelaku berinisial A dan I memalsukan Pertalite dengan cara mengangkut BBM dari depo Pertamina yang seharusnya disalurkan ke SPBU di Lampung Tengah. Namun di perjalanan keduanya berhenti untuk mengoplosnya dengan minyak mentah. Kasus ini terungkap setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat yang mengaku kendaraannya rusak setelah mengisi BBM di salah satu SPBU tersebut. Polisi mengatakan kedua pelaku ditangkap saat sedang kedapatan mengoplos minyak. Agar mengelabui pihak Pertamina, pelaku sengaja mematikan GPS truk. Kami berpikir awal bahwa ini terjadinya pengoplosan di sebuah gudang, namun ternyata penukaran di sebuah tanah lapang yang tersembunyi. Namun kami tetap akan mendalami sehingga dapat mengetahui asal-muasal dari minyak mentah tersebut. Nah, jadi kalau dipertanyakan asal-muasal dari minyak mentah itu dari mana, kami masih mendalami karena yang bersangkutan menjadi beberapa orang dan kami lakukan pemanggilan serta pengecekan yang bersangkutan untuk bisa kita hadirkan.
Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 54 Undang-Undang Minyak dan Gas dengan ancaman hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda 60 miliar rupiah. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. 14 siswa SD Negeri 10 Metro Timur Kota Metro Lampung mendadak sakit perut hingga muntah-muntah, hingga harus mendapat perawatan di rumah sakit karena diduga keracunan usai mengkonsumsi susu kedelai. Kejadian bermula saat jam istirahat, para siswa membeli susu kedelai di kantin sekolah. Namun tak lama, satu persatu siswa mengeluhkan sakit perut hingga muntah-muntah. Pihak sekolah yang melihat kondisi itu langsung membawa belasan siswanya ke RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Seperti biasa anak-anak istirahat, jajan. Jam 10 dapat laporan udah anak-anak pada nangis, sakit perut sama wali kelasnya. Dihitung ada sekitar awalnya 11 anak-anak sakit perut. Pas ditanyain apa yang kalian makan, rata-rata samaan, mereka semua mengonsumsi susu kedelai. Ini laporan terakhir ada 14 yang kena. Ada 14 anak, 12 dibawa ke sini rumah sakit umum, 2 lagi diobatin di Puskesmas Tejagung. Tadi dapat kabar sudah membaik semua keadaannya, alhamdulillah. Kini kasus tersebut tengah didalami dinas terkait dan polisi. Petugas juga membawa sisa susu kedelai itu untuk diperiksa ke laboratorium BPOM Lampung. Teguh Khalidsyah, Kompas TV, Kota Metro, Lampung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Kampung Siabang di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang tersembul kisah inspiratif para perempuannya. Mereka gigih mengembangkan produksi ikan asin yang kini mampu menghasilkan 1 ton per hari. Kampung ini pun dikenal dengan sebutan Kampung Ikan Asin. Di Kampung Siabang, Jalan Kiai Haji Ashari, Lorong Keramat 5 Ulu, Seberang Ulu 1 Palembang, aroma asin gurih menyeruak di antara rumah-rumah sederhana. Di balik aroma itu, tersembunyi kisah gigih perempuan bernama Saria, 50 tahun. Sejak 2018 sepeninggalan sang suami, hujan dan panas telah menjadi saksi bisu perjuangannya membesarkan buah hati melalui usaha produksi ikan asin. Awalnya skala produksinya kecil, namun ketekunan Sariah bagai ombak kecil yang terus mengikis karang. Kini, dengan tangan cekatan bersama ibu-ibu satu kampungnya, Sariah mampu menghasilkan hingga 1 ton ikan asin setiap harinya. Pagi buta, mereka bahu-membahu menyiangi, membersihkan, merendam ikan dengan garam, hingga menjeburnya di bawah terik matahari. Bagi mereka, panas adalah anugerah, mempercepat proses pengeringan yang di musim hujan bisa molor hingga 3 hari. Sayangnya, geliat perajin ikan asin di Kampung Siabang mulai meredup di tengah himpitan ekonomi. Bantuan modal dan peralatan menjadi harapan yang terus mereka langitkan. Kecil-kecilan ya, boleh makan, mencari. Ibu sudah ada atik lagi, suami sudah meninggal. Ibu masih ada anak sekolah SMP, sekarang nak nyambung SMA. Jadi, cak mana caranya nak nyekolahkan anak itu, dari sinilah hasilnya. Dikit-dikit dikumpulkan. Dari 2018 itu guyuran beda, cak mana boleh duit makan cak itu. Untuk ikan ini kena apa? Ikan kepala batu, lidah, pare, ada beles, bulayam, banyak ikan-ikan lain, ada layur. Hasilan kita agak menurun Bu ya di musim hujan kemarin. Iya, kalau musim hujan itu kan biasanya sehari kita sudah panen itu jadi 3 hari. Kadang kalau hujan 3 hari pula kurang gitu penghasilannya kan. Jadi kalau nak berangkat motor saronian, tak kasih duit dalam, duit itulah yang dibayar itu kan. Karena kita sudah jual, ambil duit, bayar duit motor, bayar duit pegawai. Kalau untuk penjualan ke mana kita Bu? Ada ke Jakabaring, ke 10 Ulu, ada juga pasar 16. Datang atau kita ngantar? Kita ngantar.
Secerca Asah kini hadir. Rencananya akan hadir koperasi di setiap kelurahan dan kecamatan. Sudah ke-10-an tahun, namun kita lebih populerkan lagi semenjak 2021 kita angkat sebagai salah satu kampung kreatif kecamatan kita. Dan kita populerkan dengan nama Kampung Si Abang. Terdekat ini mungkin apa Pak dari kecamatan sendiri Pak untuk Kampung Si Abang sendiri Pak? Nah, untuk yang terdepan Pak, kebetulan kita kan sekarang lagi diwajibkan untuk membentuk Koperasi Merah Putih Kelurahan. Jadi sudah dibentuk Koperasi Merah Putih Kelurahan 5 Ulu, dan insya Allah ini juga bisa menampung dan menggeliatkan juga daripada Kampung Si Abang ini. Nah, informasi kan akan dapat bantuan pinjaman modal, juga seperti sarana prasarana seperti truk kan. Kampung Si Abang merupakan salah satu dari sekian banyak kampung kreatif di Kecamatan Seberang Ulu 1. Selain aroma ikan asin yang khas, kawasan ini juga menyimpan potensi lokal lainnya, seperti Kampung Pempek di 7 Ulu, Kampung Kerupuk, Kampung Perahu, Kampung Anyaman, dan Kampung Ikan Giling. Keberagaman ini menjadikan Seberang Ulu 1 sebagai mozaik potensi lokal Palembang yang patut terus dikembangkan dan dilestarikan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, sebanyak 370 jemaah calon haji asal Bangka Belitung yang tergabung dalam kloter 6 embarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II pada Jumat 9 Mei 2025 siang. Mereka berangkat ke Madinah menggunakan maskapai Saudi Airlines. Sebanyak 370 jemaah calon haji kloter 6 embarkasi Palembang asal Bangka Belitung tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada Jumat 9 Mei 2025 siang menggunakan 3 pesawat berbeda. CJH kloter 6 berasal dari 4 kabupaten yaitu Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, dan Belitung Timur. Kabupaten Bangka Selatan mengirimkan total 182 jemaah dengan 161 orang tergabung di kloter 6 dan sisanya masuk kloter 7. Mereka sebelumnya telah masuk asrama haji antara di Pangkal Pinang pada 8 Mei 2025 sore. Suparto, jemaah asal Bangka Barat yang telah menunggu selama 13 tahun berhaji, mengaku sangat bersyukur akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci. Apapun yang ada kita tinggalkan saat ini dalam perjalanan jauh itu sesungguhnya sudah tiada lagi. Walaupun secara manusiawi kita masih teringat segala sesuatu yang ditinggalkan. Kita ingin kembali bersih sebagaimana bayi baru lahir, dalam artian ingin memperoleh haji yang mabrur. Pada akhirnya itulah tidak banyak, karena haji mabrur itu janji Allah itu adalah surga. Menggunakan maskapai Saudi Airlines, kloter 6 diberangkatkan menuju Madinah pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dengan kondisi geografis Bangka Belitung yang cukup jauh dari Madinah, para jemaah diimbau untuk menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah. Apa kegiatan ya? Kemarin sudah dari daerah kabupaten masuk ke asrama, di asrama juga punya kegiatan yang padat, kemudian langsung diterbangkan ke Bandara Palembang ini, kemudian ini nanti akan langsung ke Madinah sekitar 9 jam, dan di sana nanti mereka dengan padat kegiatan lah sampai melaksanakan arba'in dan seterusnya. Oleh sebab itu tentu lebih banyak mempersiapkan kebugaran dan kesehatan, tidak begitu memporsir tenaga. Kloter 6 menjadi bagian dari 3 kloter keberangkatan haji asal Bangka Belitung tahun ini, yakni kloter 6, 7, dan 8 melalui embarkasi Palembang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Forum Silaturahmi Cabang Olahraga atau Forsi Cabur Sumatera Selatan kembali mendorong percepatan pelaksanaan Musor Profklub KONI Sumsel. Saat ini 2 nama disebut layak maju sebagai calon ketua umum. Itulah dasar hukum kita. Pernah hadir dalam rapat. Setelah menyuarakan pandangan umum pada Raker anggota KONI Sumsel 2024, Forum Silaturahmi Cabang Olahraga Sumatera Selatan kembali mendorong digelarnya musyawarah olahraga provinsi luar biasa dalam waktu dekat.
Forsi Cabur menyebut Musor Profluk bukan sekedar simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang dirasakan sejumlah atlet dan pelatih, tetapi juga menjadi momentum untuk mengganti Ketua Umum KONI Sumsel yang dinilai tidak aktif menjalankan tugasnya. Saat ini Forsi Cabur telah mengusulkan 2 nama calon Ketua Umum, yakni Muhammad Asrul Indrawan dan Suna. Nah, oleh karena itu dalam rangka penetapan Musprofluk, kita berkoordinasi kembali dengan cabur-cabur ini selaku pengusung untuk menentukan hari dan waktu pelaksanaan Musprofluk. Harus ada agenda terakhir karena harus penggantian ketua, ya kita saat ini memang ada 2 calon itu yang kita muncul. Jadi 2 calon itu yang akan kita bahas lagi, yang akan kita matangkan lagi dan akan kita godok, akhirnya akan keluar 1 bakal calon ketua KONI ke depan. Berdasarkan anggaran rumah tangga KONI pasal 36 ayat 2, jika mosi tidak percaya tidak ditanggapi dalam 30 hari, maka cabang olahraga pengusul berhak menggelar Musor Profluk. Forsi Cabur memastikan seluruh syarat untuk pelaksanaan musyawarah luar biasa telah terpenuhi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, tim sepak bola asal Palembang Taipo FC keluar sebagai juara dalam turnamen EPA SFC U20 2025, ajang yang baru pertama kali digelar tahun ini. Manajemen SFC menyebut turnamen menjadi wadah penjaringan pemain muda, dengan sejumlah pemain sudah masuk daftar seleksi tahap berikutnya. Turnamen Elite Pro Academy Sriwijaya FC U20 berakhir. Taipo FC, tim asal Palembang, tampil sebagai juara dalam ajang yang baru pertama kali digelar manajemen Sriwijaya FC. Di partai final, Taipo FC mendudukan bintang putra baru dengan skor tipis 2-1. Manajemen Sriwijaya FC menyebut turnamen ini menjadi wadah penjaringan talenta muda. Tim pencari bakat yang diturunkan telah mengantongi 69 nama pemain yang akan mengikuti seleksi tahap berikutnya. Proses seleksi lanjutan akan melibatkan 4 tim gabungan. Dari situ, jumlah peserta akan dikerucutkan hingga tersisa 30 pemain. Nah, nanti kita rencananya setelah ini dibuat jadi 69, nanti kita akan rampungkan lagi menjadi 30-an. Dari 30 itu nanti itu akan kita jadikan pemain itu menjadi 30 pemain dari EPA Sriwijaya FC usia 20. Kita prioritaskan, kita merupakan prioritas pertama adalah pemain lokal Sumatera Selatan. Itu pasti utama kita. Manajemen Sriwijaya FC menjamin proses seleksi bebas dari titipan. Pemain yang terpilih adalah mereka yang menunjukkan kemampuan dan potensi unggul selama turnamen berlangsung. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Kapal wisata yang mengangkut 98 penumpang terbalik saat akan kembali ke Kota Bengkulu usai membawa wisatawan berlibur ke Pulau Tikus pada Minggu sore. Peristiwa bermula saat kapal akan mendarat di bibir pantai, namun tiba-tiba menabrak karang akibat diterjang ombak karena cuaca buruk. Badan kapal pun bocor dan langsung terbalik. Sebanyak 7 wisatawan tewas tenggelam karena tak menggunakan pelampung. Korban di Bandung yang sudah meninggal sudah dikirimkan ke keluarganya ke rumah masing. Yang dari Padang, dari Lubuk Linggau, dari Curug, dari Kepayang, dan ada Proses pengamanan pengantaran jenazah ini seperti apa dari pihak dibantu dari Sekretaris Gubernur pakai ambulan. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan akan menjamin seluruh perawatan korban kapal yang tenggelam saat akan mendarat di tepian pantai Panjang Minggu sore hingga pulih. Ambulans disiagakan untuk membawa korban yang meninggal dunia pulang ke rumah duka.
Dari keseluruhan wisatawan, 15 diantaranya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kota Bengkulu untuk mendapatkan perawatan dan 2 orang lainnya meninggal dunia. Sementara di Rumah Sakit Bayangkara terdapat 14 korban yang dirawat, 7 orang meninggal dunia. Pemprov memastikan saat ini pihaknya akan fokus pada perawatan korban termasuk menyiagakan ambulans untuk membawa korban meninggal dunia. Ini musibah, ini semua kita penanganan. Ini Pak, terima kasih sampai saya Pak Wakapolda, Pak Kapolda juga turun, Pak Gubernur juga sudah memantau arahannya disampaikan ke saya, Pak Sekda, bahwa jenazah yang korban ini kembalikan ke keluarganya. Semua nanti proses pengembalian ambulan kita cukup dan kita juga biayai pemberangkatannya. Posisinya baik, ini tadi baru diberangkatkan yang dari Curug. Mudah-mudahan korban yang meninggal nggak bertambah lagi dan yang ini yang sakit, yang apa semua bisa diselamatkan di Rumah Sakit Bayangkara maupun di Rumah Sakit Kota. Oknum sopir dan kernet truk Pertamina di Lampung ditangkap polisi karena melakukan pengoplosan BBM jenis Pertalite dengan minyak mentah. Kedua pelaku berinisial A dan I memalsukan Pertalite dengan cara mengangkut BBM dari depo Pertamina yang seharusnya disalurkan ke SPBU di Lampung Tengah. Namun di perjalanan keduanya berhenti untuk mengoplosnya dengan minyak mentah. Kasus ini terungkap setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat yang mengaku kendaraannya rusak setelah mengisi BBM di salah satu SPBU tersebut. Polisi mengatakan kedua pelaku ditangkap saat sedang kedapatan mengoplos minyak. Agar mengelabui pihak Pertamina, pelaku sengaja mematikan GPS truk. Kami berpikir awal bahwa ini terjadinya pengoplosan di sebuah gudang, namun ternyata penukaran di sebuah tanah lapang yang tersembunyi. Namun kami tetap akan mendalami sehingga dapat mengetahui asal-muasal dari minyak mentah tersebut. Nah, jadi kalau dipertanyakan asal-muasal dari minyak mentah itu dari mana, kami masih mendalami karena yang bersangkutan menjadi beberapa orang dan kami lakukan pemanggilan serta pengecekan yang bersangkutan untuk bisa kita hadirkan. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 54 Undang-Undang Minyak dan Gas dengan ancaman hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda 60 miliar rupiah. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Umat Buddha memperingati Hari Raya Waisak pada Senin 12 Mei 2025. Momen suci ini menjadi pengingat atas 3 peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama, kelahiran, pencerahan, dan wafatnya. Di Palembang, suasana hikmat terasa sejak pagi di Wihara Dharma Kirti, Kelurahan 20 Ilir. Umat datang mengenakan pakaian serba putih, simbol kemurnian dalam tradisi Waisak. Rangkaian perayaan dimulai dengan prosesi pengelilingan pohon bodhi, pengibaran bendera merah putih, dan panji Buddhis, serta puja persembahan. Wanita Buddhis dari Dharma Kirti tampil anggun dalam balutan busana adat, membawa persembahan berupa buah, bunga, dan lilin sebagai lambang penghormatan dan syukur. Puncak Trisuci Waisak jatuh pada pukul 23.55 waktu Indonesia Barat Minggu malam. Pada saat itu, umat bermeditasi untuk menenangkan batin dan merenungi makna Dharma. Perayaan pembacaan parita-parita suci mengagungkan Buddha, Dharma, dan Sangha, juga mendoakan kepada kesejahteraan seluruh makhluk hidup dan juga untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana tema tahun ini semangat kebersamaan untuk Indonesia maju. Kalau perayaan Waisak ini kita dari tahun ke tahun terus meningkat ya. Kalau lihat situasi ini bisa mencapai 5-6 ribu umat Buddha yang hadir. Kalau kebaktian hanya mulai dari prosesi pagi, pengibaran merah putih, bendera merah putih, panci Buddhis, pradaksina, puja bakti, ini nanti dilanjutkan malam. Kelompok Wanita Buddhis Indonesia Kota Palembang juga mengambil peran penting dalam prosesi ini. Dengan penuh sukacita, mereka berdoa demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk hidup. Kita menyambut Waisak ini dengan sangat sukacita, dengan sangat gembira. Kita merasa terberkati setelah kita merayakan Waisak
bersama dan kita berharap semoga berkah Waisak bukan hanya tapi juga untuk Waisak tahun ini memiliki tajuk utama, tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan, wujudkan perdamaian dunia. Dengan subtajuk Bersatu Mewujudkan Damai, Waisak untuk kebahagiaan semua makhluk. Ini menjadi ajakan bagi umat untuk menapaki jalan Dharma dengan bijak, penuh kasih dan keberanian. Waisak menjadi momentum untuk memperkuat batin, menebar cinta kasih, dan memetik makna sejati kehidupan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Selamat nikmati libur panjang dan sampai jumpa.